Apa yang perlu kalian hindari atau sikap seperti apa yang harus kalian hindari supaya skripsi kalian itu bisa lancar sampai nanti kalian di wisuda. Dan semoga kalian Halo, selamat sore adik-adik mahasiswa di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Kembali lagi di Alkaviana channel yang sampai sekarang masih konsisten untuk membantu kalian supaya lancar untuk membuat skripsi. Oke, untuk pembahasan kita kali ini sedikit berbeda. Kita tidak akan bicara mengenai substansi tentang skripsi, tidak bicara mengenai keterampilan apa yang harus kalian miliki tentang skripsi. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk men-sharekan apa yang perlu kalian hindari atau sikap seperti apa yang harus kalian hindari supaya skripsi kalian itu bisa lancar sampai nanti kalian di wisuda. Dan semoga kalian sudah ada yang mau di wisuda di kesempatan kali ini. Saksikan ya. Oke, pertama yang harus kalian hindari adalah sikap yang terlalu khawatir. Nah, biasanya kalau mahasiswa itu untuk memulai membuat tugas apapun, apalagi untuk membuat proposal skripsi, nah itu biasanya terlalu khawatir ya. Khawatir akan salah dengan apa yang dibuat. Nah, hal seperti ini perlu dihindari. Jangan terlalu khawatir dengan apa yang mau kalian tulis. Kalau masih belum terlalu yakin, pokoknya mulai saja menulis, tapi jangan terlalu jauh-jauh dari tema penelitian kalian. Mengenai sikap khawatir ini harus dikurangi ya. Jangan terlalu khawatir dengan apa yang kalian tulis. Pokoknya ketik saja, kemudian lanjutkan saja, benar salah itu nanti belakangan dipikirkan. Oke, yang pertama jangan terlalu khawatir. Selanjutnya sikap yang perlu kalian hindari adalah mengulur waktu ya. Nah, ini mungkin tidak sadar kalian lakukan sikap mengulur waktu ini ya. Biasanya yang terjadi seperti ini. Misalkan sedang mau membuat latar belakang nih, nah kemudian 2 paragraf udah selesai, nah terasa sudah merasa capek, besok lagi, seperti itu. Kemudian anggaplah latar belakang sudah selesai, mau buat tujuan dan juga perumusan masalah, besok saja dikerjakan. Nah, sikap seperti ini sangat perlu untuk dihindari. Selama kalian itu sehari ada waktu untuk membuat skripsi atau proposal skripsi, lebih baik ditulis saja. Jangan sampai Anda mengulur waktu sedikit pun. Atau buat sebuah manajemen waktu, misalkan di satu hari itu mulai jam 9 sampai jam 3 sore, kalian memang khusus meluangkan waktu untuk membuat proposal skripsi atau membuat skripsi. Buat manajemen waktu, sehingga waktu itu tidak akan kalian ulur-ulur seperti itu. Oke. Selanjutnya sikap yang perlu kalian hindari adalah menyerah ketika blank. Nah, blank yang dimaksud di sini adalah ketika pikiran kalian itu buntu dalam membuat skripsi ataupun proposal skripsi. Nah, misalkan yang terjadi seperti ini. Kalian sudah membuat skripsi, sudah membuat naskahnya, kemudian bimbingan, nah revisiannya banyak, atau apa yang direvisi itu kadang-kadang masukannya kurang jelas kalian tangkap di dosennya, sehingga kalian merasa blank atau buntu dalam membuat perbaikan untuk skripsinya. Nah, kalau Anda blank, ini biasanya banyak mahasiswa itu tiba-tiba langsung menyerah atau putus asa, lebih baik saya berhenti kuliah. Nah, itu akhirnya yang terjadi. Ya, pertanyaannya kan seperti ini sekarang, kalau sudah di semester akhir tiba-tiba blank, menyerah, nah kenapa nggak dari awal menyerah, kan seperti itu. Nah, lebih baik kalau Anda blank, semua pasti mahasiswa itu mengalami yang namanya buntu ya dalam membuat skripsi. Kalau Anda merasa buntu dalam membuat skripsi, nah inilah mungkin saatnya Anda perlu refreshing, mungkin main gitar, jalan-jalan kemana gitu dengan rekan-rekan seperjuangan atau pacaran gitu, nggak apa-apa.
supaya ada refresh kembali di pikirannya untuk membuat skripsi. Ya itu sih cara supaya Anda tidak terlalu blank dalam membuat skripsi. Atau kalau blank itu ke perpustakaan mungkin, atau tanya kakak kelas atau rekan sejawat Anda yang pembimbingnya mungkin sama. Nah, apa yang dimaksud kira-kira dengan mungkin tulisannya nggak jelas, bisa di-sharingkan dengan teman-teman rekan sebaya yang pembimbingnya sama dengan Anda. Mungkin itu selanjutnya ya. Nah, selanjutnya yang perlu kalian hindari adalah jarang bertemu pembimbing atau mungkin takut bertemu dengan pembimbing. Nah, kalau sudah blank dengan skripsi seperti yang tadi saya kemukakan, Anda tidak boleh jarang-jarang bertemu dengan pembimbing kalau sudah merasa blank dengan skripsi, apalagi takut dengan pembimbing. Pembimbing skripsi itu sebenarnya nggak galak kok, dia hanya jaga image mungkin ya. Beliau mungkin jaga image supaya terlihat tetap tegas, berwibawa. Seperti itu. Sebenarnya pembimbing itu sangat peduli kok dengan skripsi kalian, karena pembimbing itu juga punya target ya, berapa saya harus bisa meluluskan mahasiswa yang saya bimbing di satu semester. Mereka juga punya target kok. Jadi kalau merasa blank, jangan nanti malah jarang bertemu dengan pembimbing atau merasa takut dengan pembimbing. Seserem-serem apapun pembimbing skripsi kalian, mereka itu punya tanggung jawab akademis namanya untuk menyelesaikan tugasnya membimbing kalian supaya lulus di skripsi, seperti itu. Jadi harus mulai rajin-rajin bertemu dengan pembimbing. Jangan dihindari pembimbing itu. Mereka nggak makan orang. Oke, next yang perlu kalian hindari dalam membuat skripsi itu adalah ganti-ganti tema penelitian. Nah, ganti-ganti tema penelitian ini akan membuat pikiran kalian nanti akan semakin kacau untuk memutuskan tema penelitian apa yang perlu diambil atau mau dijadikan sebagai tugas akhir Anda. Terlalu banyak tema penelitian atau sering mendapatkan masukan mungkin dari teman atau saudara atau dosen pembimbing. Nah, ini kalau terlalu banyak juga pemasukannya dan kalian membuat tema semakin banyak dengan skripsi, nah itu akan membuat semakin kacau juga ya. Sebelum bertemu dengan pembimbing, kalian juga harus sudah punya tema dan konsisten dengan tema tersebut. Jangan terlalu banyak diganti nanti tema-tema penelitiannya. Caranya seperti ini. Nah, saya juga sudah pernah buat di video sebelumnya apa yang harus kalian lakukan supaya ada ide skripsi atau punya judul skripsi, itu sudah ada di video sebelumnya. Jadi hindari gonta-ganti tema yang akan membuat tidak jelas nanti kemana arah penelitian yang ingin kalian lakukan. Tentu saja kalian harus menentukan kalian senang dengan substansi mata kuliah apa, kemudian hobi di bidang studi apa, atau senang dengan bidang studi apa. Nah, jadikan itu sebagai tema skripsi. Jangan banyak diganti-ganti nanti. Siapkan lebih dini dan lebih awal ya untuk tema skripsi ini. Oke.